Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulo Fauji dengan NIM 14020500058 dari kelas 2 INF Sistem Informasi. Salam hormat kepada pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom, dan salam hormat juga kepada teman-teman. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Mendukung Transformasi Digital di Lingkungan Transformasi. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini ada kata pengantar. Kata pengantar: puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga makalah yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun dengan sebagai tugas kuliah yang bertujuan mengkaji secara komprehensif bagaimana kepemimpinan mempengaruhi efektivitas dan kinerja sebuah organisasi. Di sini ada daftar isi singkat: bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutupan, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, dan daftar pusaka. Lanjut, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor paling krusial yang menentukan keberhasilan sesuatu organisasi. Dalam konteks manajemen modern, kemampuan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual dan keahlian teknis, tetapi juga dari kecerdasan emosional, kemampuan memotivasi, dan kapasitas membangun budaya organisasi yang produktif. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kualitas kepemimpinan berbanding lurus dengan tingkat kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi di era globalisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan teknologi yang cepat, dinamika pasar yang tidak menentu, hingga tuntutan sumber daya manusia yang semakin tinggi. Dalam menghadapi situasi demikian, peran pemimpin menjadi sangat strategis sebagai penggerak, pengarah, dan inspirator bagi seluruh anggota organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki anggota tim untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perusahaan swasta berskala besar, tetapi juga di sektor publik, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan berbagai jenis institusi lainnya. Hasil kajian World Economic Forum 2023 menunjukkan bahwa organisasi dengan pemimpin yang visioner dan adaptif memiliki produktivitas 35% lebih tinggi dibandingkan organisasi yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Data ini menegaskan betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat menjadi katalisator bagi tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi? 2. Bagaimana hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja organisasi? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi? 4. Strategi kepemimpinan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi? Di sini ada lanjut, di sini 1.3 tujuan penulisan. 1. Menjelaskan konsep dan gaya-gaya kepemimpinan. 2. Menganalisis hubungan antara kepemimpinan dan kinerja organisasi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. 4. Merumuskan strategi kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara optimal. Lanjut, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep kepemimpinan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak awal abad ke-20 hingga saat ini. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses di mana seseorang mempengaruhi
kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama, dengan menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar posisi atau jabatan, melainkan sebuah proses interaktif yang melibatkan pemimpin dan pengikut. Lanjut. 2.5 Strategi kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja. Untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, pemimpin perlu menerapkan sejumlah strategi yang terbukti efektif berdasarkan kajian teoritis dan praktik terbaik dari berbagai organisasi berkinerja tinggi di seluruh dunia. Lanjut, di sini ada bab 3 yaitu penutup. 3.1 Kesimpulan. Pertama, kepemimpinan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Berbagai penelitian empiris telah membuktikan bahwa positif yang signifikan antara kualitas kepemimpinan dengan berbagai indikator kinerja organisasi baik finansial maupun non-finansial. Kedua, tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mendiagnosis situasi dengan tepat dan menyesuaikan gaya kepemimpinan secara fleksibel. Gaya kepemimpinan transformasional terbukti sangat efektif dalam konteks perubahan dan inovasi, sementara kepemimpinan transaksional lebih sesuai untuk mempertahankan stand. Ketiga, efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut, dan faktor-faktor situasional, kontekstual. Kecerdasan emosional, integritas, dan kemampuan komunikasi merupakan kompetensi kepemimpinan yang bersifat universal dan fundamental. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan berbagai saran seperti berikut. 1. Organisasi perlu berinvestasi secara serius dalam program pengembangan kepemimpinan yang komprehensif dan berkelanjutan. 2. Pemimpin hendak secara aktif mengembangkan kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi, dan kompetensi interpersonal sebagai fondasi kepemimpinan yang efektif. 3. Organisasi perlu membangun sistem pengukuran dan evaluasi. 4. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara spesifik pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi di konteks Indonesia. Baik, Dr. Pusaka. Baik, segitu saja yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.